Ya, terima kasih. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Ya, maaf ada trouble sedikit sehingga harus mempersiapkan ulang ya. Mari kita perhatikan beberapa pengumuman dan warta jemaat. Yang pertama, Mas Yusa, peserta kebaktian Minggu dan jam doa Rabu di gedung gereja dihimbau ya. Sekarang kalimatnya dihimbau, bukan diwajibkan, untuk mengenakan masker untuk kebaikan kita bersama. Yang berikutnya, terima kasih atas dukungan doa jemaat Gereja Baptis Indonesia Cibubur sehingga acara Indonesian Baptist Youth Conference 29 Juni sampai 1 Juli 2023 di Surabaya berjalan dengan baik dan lancar, dan utusan dari Gereja Baptis Indonesia Cibubur, puji Tuhan, sudah sampai kembali ke Cibubur. Belakang mati. Saudara Aaron, Saudara John Lee, Saudara Damas, Saudara Boy, Saudara Rafael, Saudara Tristan sudah boleh kembali ke Cibubur dalam keadaan sehat selamat ya, puji Tuhan. Terima kasih doa Bapak Ibu Saudara semua. Yang berikutnya, hari ini akan ada rapat guru sekolah Injil liburan setelah kebaktian. Mati lagi belakang. Para guru sekolah Injil liburan mohon bisa hadir untuk konsolidasi ya, sebelum hari Minggu besok akan hari Sabtu, Jumat Sabtu akan mengadakan sil ya. Doakan sekolah Injil liburan di TPW Namotrasi Senin 3 Juli, mereka akan mengadakan dari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Kemudian hanya satu hari, kemudian akan ada acara penutupan di hari Sabtunya kalau nggak salah. Tapi doakan supaya anak-anak usia Indria sampai tunas muda di sekitar tempat mereka berada mau bergabung, orang tuanya mengizinkan untuk anak-anaknya ikut sekolah Injil liburan, dan ini menjadi cara untuk menjangkau jiwa-jiwa baru. Mari kita doakan. Senin besok dari jam 8 sampai jam 5 sore sekolah Injil liburan TPW Namotrasi. Berikutnya, nah, sekolah Injil liburan di gereja kita akan diadakan hari Jumat Sabtu 2023. Guru, orang tua murid dan murid sekolah minggu kelas Indria sampai tunas muda diharapkan mempersiapkan diri. Kalau khususnya anak-anak yang Indria ke bawah ya, kalau orang tuanya tidak mengirimkan atau tidak mengantar, mereka tidak bisa berangkat. Jadi mohon kerjasamanya supaya kita boleh membekali anak-anak kita dengan firman Tuhan melalui sekolah Injil liburan. Nanti akan ada tenda yang didirikan di dalam gereja, dipasang di dalam gereja, satu tenda 4 orang kalau tidak salah, dan kemudian akan sepanjang dari pagi sampai malam itu akan ada kegiatan baik nonton film, prakarya dan lain sebagainya, yang pasti gurunya akan berusaha supaya anak-anak tidak bosan dan acaranya seru. Jadi siapkan termasuk mandi di gereja dan sebagainya ya. Asian Baptist Women Union akan diadakan di Hotel Mercure pada tanggal 11 sampai 14 September 2023. Doakan terus supaya target peserta tercapai, target pendanaan juga tercapai. Kebutuhannya kalau nggak salah 3 miliar ya. 4 miliar ya. 1 miliar aja belum nyampe ya. Jadi kita doakan supaya ini sebentar lagi acaranya September ya, supaya itu terwujud ya. Yang berikutnya, upacara perjamuan Tuhan akan diadakan dalam kebaktian minggu depan 9 Juli 2023. Mohon Bapak Ibu Saudara mempersiapkan diri supaya bisa ikut ambil bagian di dalamnya ya. Slide berikutnya. Minggu depan juga akan ada rapat panitia perancang diadakan Minggu 9 Juli 2023 secara online jam 7 malam via Zoom. Mohon panitia perancang mempersiapkan diri yang sudah menjadi agenda rapat, pembahasan di rapat sebelumnya dan diharapkan sudah ada jawaban di rapat tanggal 9 Juli. Mohon dipersiapkan supaya pekerjaan Tuhan bisa terlaksana dengan baik. Yang berikutnya, KPW Keranggan akan diadakan pada hari Sabtu 15 Juli 2023 jam 5 sore di rumah Bapak Martin Nainggolan. Silahkan KPW Keranggan mempersiapkan diri. Kalau nggak salah di hari Sabtu itu paginya ada WBI BPD ya, cuman belum masuk ke pengumuman. Saya hanya mengumumkan KPW Keranggan jam 5 sore, sehingga WBI yang ikut acara WBI PPD paginya mungkin bisa mempersiapkan diri supaya tetap bisa ikut KPW Keranggan yang anggota KPW Keranggan.
Gereja Baptis Indonesia Cibubur menggunakan 3 warna kantong persembahan. Kantong merah Bapak Ibu Saudara, nanti ketika petugas mengedarkan itu untuk persembahan persepuluhan. Ya, kantong emas itu untuk pembangunan gedung. Ya, kita sedang merencanakan mengurus segala persyaratannya supaya kedepannya bisa memrenovasi gedung gereja. Kemudian kantong biru untuk TPW Namotrasi, uangnya sudah kita berikan kepada mereka, tapi ada pos yang diambil sehingga kita akan mengumpulkan persembahan untuk mengganti pos yang kita ambil untuk kita berikan ke Namotrasi itu. Yang berikutnya, persembahan persepuluhan Bapak Ibu Saudara yang mengikuti secara online bisa ditransfer ke nomor rekening BCA atas nama Krisnawati 8770859027, akan dilaporkan di WhatsApp grup gereja. Jika ada koreksi mohon memberitahu gembala sidang. Berikutnya, data kehadiran minggu lalu. Kebaktian doa Rabu secara offline di gedung gereja 26 orang. Saya rindu seperti dulu lagi, ada yang hadir di gedung gereja ikut kebaktian jam doa 40 sampai 50 orang. Mari setia lagi ya, doa itu kuasanya sangat hebat ya. Dan yang secara online 19 orang, WBI Cibubur 24 Juni yang lalu 11 orang, PKMB Cibubur 24 Juni yang lalu 13 orang, sekolah minggu lalu 59, kebaktian minggu 92 orang, puji Tuhan. Namotrasi KPW Selasa 17 Juni 14 orang, kebaktian doa Kamis 22 Juni 14 orang, kaum muda remaja 15 orang, kelas baptisan minggu lalu 2 orang, kelas pranikah 3 orang, puji Tuhan. Kebaktian anak sekolah minggu 32 orang, kebaktian anak 17 orang, kebaktian minggu 48 orang. Kita doakan supaya keberadaan mereka diterima oleh lingkungan sekitarnya. Petugas hari ini pembawa acara Ibu Tini Widayati, singers, Saudari Trivena dan Ibu Lita, pemain musik Saudara Kevin, Bapak Bayu, Bapak Sugeng. Slide Saudara Yosafat, OBS Saudara Damas. Sound system Bapak Edi Sulistiono, persembahan Bapak Awi Alimiarja dan Bu Yulia Magdalena, penerima tamu Bapak Simon, Ibu Krisnawati, keamanan Saudara Boy Adil Kanzai. Petugas minggu depan mohon mempersiapkan diri. Renungan hari Rabu 5 Juli 2023, Bapak Sugeng Rianto, pembawa acara Bapak Edi Sulistiono, pemain musik Saudara John Lee Ondang, operator slide Saudara Aaron Kristo, OBS Bapak Sony Ondang, operator sound system Bapak Awi Halimi Harja. Pembukaan sekolah minggu depan 9 Juli 2023, Ibu Ajeng Agimas, pemain musiknya Saudara Damas Saka. Kebaktian minggu 9 Juli 2023, pembawa acara Bapak Edi Sulistiono, singers Ibu Ika Sari dan Saudara Boy Zai, pemain musik Saudara Violeta, Bapak Setio Aji, Saudara Ahalel, perjamuan Tuhan Bapak Kustiadi, Bapak Legiman. Slide Saudara Wina, OBS Saudara Antoni, sound system Bapak Purnomo, persembahan Bapak Dinar, Ibu Peta, penerima tamu Ibu Lina, Ibu Sri Susanti, keamanan Bapak Dwiarso. Berikutnya, dari mimbar saya mengucapkan selamat ulang tahun hari Rabu, Ibu Dewi Joana Sihaan, istri Bapak Diki. Selamat ulang tahun, Tuhan memberkati. Bapak Ibu Saudara bisa mengucapkan ketika bertemu beliau secara langsung atau melalui WhatsApp grup gereja. Mari kita masuki kebaktian ini dengan khidmat. Mari kita sungguh-sungguh seolah-olah Tuhan ada di samping kita memperhatikan bakti kita. Mohon tidak nyampah. Kalau saudara nyampah, kantongin di kantong saudara, dibuang di tempat. Saya tadi malam menolong saudara Boy karena Boy belum nyampe di gereja. Saya menolong menyapu dan ngepel gereja dibantu Pak Herman. Dan di kolom kursi itu, cepitan kursi itu, bangku yang Bapak Ibu Saudara duduki menemukan banyak sampah. Ya, jadi kalau Bapak Ibu Saudara nyampah, ingat ini rumah Tuhan, kantongin saja, lalu buang ke tempat sampah. Jangan tambahin sampah gereja. Terima kasih kerjasamanya. Mari kita berbakti dengan khidmat dan Tuhan memberkati bakti kita. Selamat berbakti. Selamat pagi Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Shalom. Ini awal bulan Juli, berarti mestinya kan lebih bergembira. Saya lihat
wajahnya kok termenung, padahal tanggal muda ini. Terima kasih. Pagi ini kita akan mulai dalam ibadah kita mengawali bulan Juli tahun ini, panggilan berbakti. Mazmur 116 ayat 12-14. Bagaimana akan kubalas kepada Tuhan segala kebajikannya kepadaku? Aku akan mengangkat piala keselamatan dan akan menyerukan nama Tuhan. Akan membayar nazarku kepada Tuhan di depan seluruh umatnya. Kita sambut nyanyian penyembahan. Mari kita berdiri dengan nyanyian dengan apa akan kubalas. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan, Kau pulihkan hidupku. Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Kau Allah yang setia. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan, Kau pulihkan hidupku. Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu?
selamanya. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang setia, Allah yang mulia, Engkau sungguh baik. Engkau begitu besar kasih-Mu terhadap kami. Kami hanya terus berharap padamu ya Bapa. Ucap syukur hingga pagi hari ini Engkau sudah memberkati kami hari lepas hari. Hingga sampai pagi hari ini Engkau kembali kumpulkan kami untuk kami beribadah bersama, memuji memuliakan nama-Mu. Kiranya Engkau bertahta di dalam pujian kami ini ya Bapa. Dan Engkau hadir di tempat ini untuk terus bersama-sama dengan kami. Kami muji dan memuliakan nama Tuhan. Kami menyerahkan ibadah ini ya Bapa, dari awal hingga akhir di dalam kasih Tuhan, di dalam berkat Tuhan yang melimpah bagi kehidupan kami. Kami berdoa untuk Bapak Pendeta Aryo Basuki yang akan menyampaikan firman Tuhan. Berkati beliau, urapi beliau, hingga firman yang akan disampaikan boleh menjadi kekuatan untuk kami terapkan dalam setiap kehidupan kami. Kami juga berdoa saudara-saudara kami yang sudah hadir, nah Tuhan juga memberkati. Demikian juga saudara-saudara kami yang lain yang mungkin dari perjalanan atau hari ini ada hal yang lain yang tidak bisa datang, ternyata Tuhan juga memberkati hingga minggu depan bisa bersama-sama untuk berkumpul memuji memuliakan nama-Mu. Kami juga menyerahkan di dalam pelayanan kami yang terlibat pada pagi hari ini. Tuhan memberkati sehingga pelayanan kami boleh harum di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, ampuni segala dosa kelemahan kami. Hanya di dalam Tuhan Allah kami Yesus Kristus kami mengucap syukur. Amin. Kita tetap berdiri. Tuhan pada saat tubuhku dipenuhi kuasa dan kasih-Mu, tak ada yang bisa menyakitiku. Aku dipulihkan dari dalam, tahirkan tubuh, jiwa dan rohku. Aku memuji nama-Mu, karena hanya Engkaulah satu-satunya yang menyembuhkan aku, menyelamatkanku dan mengasihiku. Karena Engkau adalah Yesus yang ajaib, yang sungguh ajaib, yang memuliakan hidupku. Terima kasih Tuhan atas kehidupan yang Engkau berikan kepadaku. Kita akan nyanyikan nyanyian kesaksian Yesus ajaib dengan penuh sukacita. Boleh bertepuk tangan? Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya kekal selamanya. Tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habis sarangku. Yesusku ajaib bagiku. Yesus ajaib. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya kekal selamanya. Tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habis rataku. Yesusku ajaib bagiku. Tak berubah kasih-Nya. Tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habis rataku. Yesusku ajaib bagiku. Yesusku ajaib bagiku. Sekali lagi. Yesusku ajaib bagiku. Terima kasih. Mari duduk. Pembacaan Alkitab yang terambil dari Yohanes 6 ayat 14 sampai 21. Kita akan membacakan silih berganti. Saya akan membacakan ayat genap, Bapak Ibu dan Saudara membacakan ayat ganjil. Saya akan mulai.
Ketika orang-orang itu melihat mujizat yang telah diadakannya, mereka berkata, "Dia ini adalah benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia." Karena Yesus tahu bahwa mereka hendak datang dan hendak membawa dia dengan paksa untuk menjadikan dia raja. Ia menyingkir pulau ke gunung seorang diri. Dan ketika hari sudah mulai malam, murid-murid Yesus pergi ke danau, lalu naik ke perahu Dan menyeberang ke Kapernaum. Ketika hari sudah gelap, Yesus belum juga datang mendapatkan mereka. Sedang laut bergelora karena angin kencang. Sesudah mereka mendayung kira-kira 2-3 mil jauhnya, mereka melihat Yesus berjalan di atas air mendekati perahu itu. Maka ketakutanlah mereka. Tetapi ia berkata kepada mereka, "Aku ini, jangan takut." Mereka mau menaikkan dia ke dalam perahu, dan seketika juga perahu itu sampai ke pantai yang mereka tujui. Amin. Firman Tuhan akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Aryo yang berjudul Bertumbuh dalam Pengenalan akan Kristus. Kita akan lanjut dengan nyanyian kesaksian. Nyanyian kesaksian akan kita bagi nyanyian bait pertama kiri, sebelah kiri saya, yang bait kedua tengah, bait ketiga sebelah kanan saya, dan yang 4 bersama-sama dan refnya bersama-sama. Mari. Di kayu salib di Kalvari, Juru Selamatku telah mati, dosa aibku diampuni, puji namanya. Bersama-sama. Muliakan namanya, muliakan namanya, dosa aibku diampuni, puji namanya. Satu mujizat ku alami, Yesus dekat sertaku kini. Ku rasa hadirnya tiap hari, puji namanya. Sama-sama. Muliakan namanya, muliakan namanya, dosa aibku diampuni, puji namanya. Air hidup yang melebur dosa, sungguh benar dapat ku terima. Selamatlah aku dibuatnya, puji namanya. Bersama-sama. Muliakan namanya, muliakan namanya, dosa aibku diampuni, puji namanya. Bait 4 bersama-sama. Air hidup ini dikurniakan bagi yang rindu mendapatkan. Yesus memberikan keselamatan, puji namanya. Muliakan namanya, muliakan namanya, dosa aibku diampuni, puji namanya. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan persuluhan. Saya akan membacakan seruan memberi dari Kisah Para Rasul 20 ayat 35. Dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu, bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus, sebab ia sendiri telah mengatakan adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Dimohon Pak Awi.
Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami di surga, Allah yang maha kasih dan maha mulia, kami mengucap syukur ya Allah Bapa atas pimpinan penyertaan Tuhan, kehadiran Tuhan di dalam setiap kehidupan kami pribadi lepas pribadi, sehingga pada pagi hari ini kami boleh berkumpul dan datang di tempat ini untuk memuji dan memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Tuhan, sebentar lagi kami akan memberikan berkat-berkat yang sudah Tuhan limpahkan kepada kami dari hari ke hari dan hingga hari ini, dan kami percaya semua itu adalah berkat yang dari Tuhan. Kami tidak pernah berarti apa-apa tanpa Engkau ya Allah Bapa. Terimalah persembahan kami ini ya Tuhan, kiranya dapat kami jadikan untuk pembangunan gereja ini, kebesaran nama-Mu, dan melalui persembahan yang kami berikan nama-Mu semakin dimuliakan dan ditinggikan. Terima kasih Allah Bapa, ampuni atas dosa dan kelemahan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup dan penuh kuasa, kami haleluya, amin. Lagu persembahan dan persiapan firman Tuhan mengiringi kantong beredar menyanyikan Ku Bersandar Padanya. Pendeta Aryo bisa mohon. Dalam suka dan duka, dalam lagu dan doa, dalam mara bahaya, ku bersandar padanya. Yesuslah harapanku sepanjang umur tiap waktu. Bagaimanapun juga ku bersandar padanya. Oke, ayat keempat kita nyanyikan, nada dasarnya kita naikkan saja. Buat saya kerendahan, kayak rendah itu loyo ya.
Mari kita berdiri, kita nyanyikan syair lagunya ini yang keempat, Sampai Akhir Hidupku. Sampai akhir hidupku, sampai datang Tuhanku, sampai tiba di surga, ku bersandar padanya. Yesuslah harapanku, sepanjang umur tiap waktu, bagaimanapun juga ku bersandar padanya. Yesuslah harapanku, Yesuslah harapanku, sepanjang umur tiap waktu, bagaimanapun juga ku bersandar padanya. Inilah tekad kami, inilah komitmen kami. Bagaimanapun juga kami ingin bersandar kepada Tuhan Yesus. Dan biarlah kebenaran firman-Mu pagi ini semakin meyakinkan, menguatkan, memotivasi kami untuk tetap di dalam Yesus. Kami serahkan waktu ini, tiba waktunya bagi kami untuk memperhatikan kebenaran firman Tuhan. Seluruh keberadaan kami persilahkan Roh Kudus berkarya, memeteraikan kebenaran firman-Mu sehingga kami menerima berkat firman-Mu seutuhnya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mohon pimpinan-Mu. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Terima kasih pembawa acara, singers, pemain musik sudah menolong kita memuji memuliakan nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sudah berapa lama Bapak Ibu Saudara menjadi Kristen? Saya dibaptiskan bulan Juli, kalau nggak salah tanggal 11 tahun 87 dikurangi 2023 berapa tahun? Bentar. Berapa? 2023 kurangi 1987, 36 tahun jadi Kristen. Bapak Ibu Saudara berapa tahun? Ada yang lebih lama lagi ya, puji Tuhan, kalau masih tetap jadi Kristen. Nah, pertanyaan berikutnya, apa tujuan Bapak Ibu Saudara jadi Kristen? Ada orang tertentu jadi Kristen, wah aku tak nyoba jadi Kristen lah, katanya ikut Yesus masalah selesai. Ya nyoba-nyoba dia, begitu ikut Yesus masalahnya nggak selesai, nambah banyak. Katanya ikut Yesus bisa seperti mengalami mukjizat 5 roti 2 ikan, cukup terus hidupnya, nggak pernah kekurangan, kaya raya. Cobalah jadi Kristen. Kok enggak, 5 roti 2 ikan tetap 5 roti 2 ikan, enggak cukup 2 hari, hari berikutnya harus puasa deh. Kadang-kadang ada orang yang ikut Yesus bukan karena mengenal pribadi Yesus, tapi karena mau memanfaatkan Yesus untuk kepentingannya. Wah, siapa tahu ikut Yesus saya bisa sembuh dari sakit saya yang menaun. Atau siapa tahu ketika saya ikut Yesus ekonomi saya menjadi lebih baik lagi. Bapak Ibu Saudara, itu pertanyaan bagi kita masing-masing. Tujuan kita ikut Yesus apa?
benar-benar ikut Yesus atau mau memanfaatkan Yesus. Kalau nggak ada gunanya Yesus bagi kita, mungkin ya sudah deh, aku mundur dulu. Nanti kalau ada perlunya dengan Yesus, aku dekat lagi sama Yesus. Itu yang sekedar memanfaatkan. Tapi kalau benar-benar ikut Yesus, maka dalam segala keadaan seperti baru saja kita nyanyikan, bagaimanapun juga ku bersandar kepadanya. Bapak Ibu Saudara, kita akan belajar dari pengalaman para murid Yesus melihat pilihan tindakan yang diambil Yesus, dan dari pilihan tindakan yang diambil Yesus itu mereka bertumbuh semakin mengenal Yesus. Oh, Yesus itu begini toh. Yang pertama, di ayat 14 sampai 15 slide berikutnya. Ketika orang-orang itu melihat mujizat yang telah diadakan Yesus, yaitu dari 5 roti 2 ikan menjadi cukup untuk 5.000 orang laki-laki, belum termasuk perempuan, belum termasuk anak-anak, bahkan sisa 12 bakul untuk dibawa masing-masing muridnya yang jumlah 12 ke keluarganya masing-masing ya. Memang Alkitab tidak menjelaskan itu, tapi beberapa ahli menganggap ini karena murid-muridnya ragu-ragu sehingga dikasih masing-masing 1 bakul untuk menjadi bukti bahwa Tuhan sanggup mencukupi kebutuhan mereka. Dan ketika mujizat itu diadakan, orang-orang yang tadinya mungkin skeptis atau kurang menganggap Yesus ya, berkata dia ini adalah benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia. Ayat slide berikutnya. Karena Yesus tahu mereka hendak datang dan hendak membawa dia dengan paksa untuk menjadikan dia raja, ia menyingkir pula ke gunung seorang diri. Bagian pertama ini kita melihat, kita belajar bersama-sama murid Yesus. Oh, Yesus itu tidak selalu memenuhi agenda pribadi kita, betul Mas. Slide berikut, betul yang tadi. Ya, Kristus itu tidak selalu memenuhi agenda kita, agenda pribadi kita. Memang orang Yahudi, orang Israel itu tokoh yang terkenal adalah Musa. Sehingga apa yang pernah disampaikan Musa mereka ingat. Di Ulangan 18 ayat 15 Musa pernah menjanjikan nanti akan datang seorang yang melanjutkan pelayananku, dan itu dari Tuhan, nabi yang dinubuatkan Musa itu. Sehingga begitu mereka lihat Yesus, oh ini kayaknya nabi yang dinubuatkan itu deh. Tapi pikiran mereka adalah pikiran, wah kalau nabi yang seperti ini yang bisa membuat 5 roti 2 ikan cukup untuk 5.000 orang, pasti bisa memimpin Israel membebaskan diri dari penjajahan Romawi. Pada waktu mereka sedang dalam kekuasaan Romawi. Kalau dia bisa berhasil membebaskan kita dari Romawi, Israel makmur, Israel damai, kita bisa hidup kaya raya, kita bisa hidup nyaman dan sebagainya. Itu pikiran mereka ya, karena menghubungkan nubuat Musa dengan pribadi Yesus, tapi bukan pribadi Yesus yang disajikan oleh Alkitab, kebenaran firman Tuhan, tapi pribadi Yesus sesuai agenda atau pikiran mereka. Yesus menjadi raja politik dalam konsep mereka. Dan mereka tidak mau, slide berikutnya, mereka tidak mau bertobat dari dosa mereka. Mereka hanya mau kalau Yesus memimpin ya membuat Israel makmur, Israel damai, itu cukup. Tapi nggak mau menjadikan Yesus sebagai Tuhan, tidak mau menjadikan Yesus sebagai juru selamat yang mengatur hidup mereka. Dan ini yang terjadi pada masa kini juga ya. Saya mau jadi Kristen, tetapi jangan sampai belakang mati. Jangan sampai Kristus memerintah hidup saya. Kalau Yesus meminta saya melayani, saya enggak bakal melayani. Ini yang orang-orang dengan konsep jadi Kristen untuk kepentingan diri sendiri. Ya. Mereka salah paham sebelumnya, Mas. Mereka salah paham tentang pribadi Yesus dan mereka ingin menggunakan Yesus untuk tujuan mereka sendiri, dan banyak orang yang menjadi Kristen pada masa kini demikian juga. Saya jadi Kristen tapi Kristus harus dikeluarkan dari hidup saya, nggak boleh ngatur hidup saya. Kalau Kristus mengajarkan perpuluhan, saya nggak mau ikut. Kristus mengajarkan pelayanan, saya nggak mau ikut. Kristus mengajarkan mengampuni, saya nggak mau ikut, dan lain sebagainya. Jadi Kristen tapi Kristusnya disuruh keluar. Nah, ini konsep yang salah tentang menjadi Kristen. Bapak Ibu Saudara, ini pernah terjadi juga di dalam diri murid-murid Yesus. Ketika itu Yesus bertanya kepada salah seorang muridnya, slide berikutnya. Yesus bertanya kepada Petrus,
Menurut kamu, kalau menurut orang aku ini Elia atau nabi yang akan dijanjikan dan lain sebagainya, kalau menurut kamu aku ini siapa? Petrus dengan kuasa dari Allah Bapa mengatakan, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Dan kemudian Yesus konfirmasi, apa yang kamu sampaikan tidak berasal dari dirimu sendiri, tetapi Allah Bapa yang menyatakan kepada kamu. Baru saja diomongin begitu, kemudian Yesus menjelaskan, tapi setelah ini Mesias anak Allah yang hidup ini akan ke Yerusalem menderita untuk kemudian disalibkan dan mati, setelah itu bangkit pada hari yang ketiga. Petrus menarik Yesus ke samping. Kalau Bapak Ibu Saudara mau baca di Matius 16, Petrus menarik Yesus ke samping dan berkata, Tuhan, sekali-sekali gak sampai itu boleh terjadi terhadap engkau. Allah akan melindungi engkau, gak sampai itu terjadi. Apa yang dikatakan Yesus, baru saja Yesus ngomong kepada Petrus, Petrus, kamu yang kamu sampaikan itu bukan berasal dari padamu sendiri, tapi berasal dari Allah Bapa. Baru saja ngomong gitu, lalu Petrus mencegah bahwa penderitaan tidak akan dialami oleh Yesus. Yesus kemudian berkata, enyahlah iblis. Wah, baru diomongi Allah Bapa berkata lewat kamu. Kemudian berikutnya berkata, enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Karena Petrus juga sempat keliru konsepnya, mengira bahwa wah, kalau guru seperti ini mujizatnya banyak dan luar biasa, bisa jadi pemimpin Israel, membebaskan Israel. Sehingga dia tidak ingin Yesus sampai mengalami penderitaan, bahkan mati di kayu salib, untuk kemudian bangkit pada hari yang ketiga. Dia tidak ingin Yesus mengalami itu sampai Yesus menegur, enyahlah kamu iblis. Bapak Ibu Saudara, kadang kita juga punya konsep pribadi terhadap Yesus. Ketika kita mengikut Yesus, ketika saya mengikut Yesus, saya pingin begini, begitu. Semua agenda pribadi kita. Bukannya tidak boleh, tetapi dalam konteks kali ini, ayat 14-15, Yesus tahu bahwa dirinya akan dijadikan raja politis, maka Yesus menyingkir, meninggalkan mereka. Ya. Berarti Yesus tidak mau memenuhi agenda mereka. Sehingga mari kita evaluasi diri kita, apakah kita ikut Yesus karena ada agenda pribadi yang hendak kita sematkan. Ya, memang itu berarti kita mengaku Yesus Maha Kuasa, tapi kemudian kita gunakan untuk kepentingan pribadi, itu menjadi sesuatu yang salah. Apa Pak Pendeta buktinya, indikasinya kalau saya mengikut Yesus dalam konteks kepentingan pribadi, agenda pribadi? Misalnya nih, salah satu indikasinya ada di Yakobus pasal 4 ayat 2 ya. Kalau Bapak Ibu Saudara membawa kitab bisa dilihat. Yakobus 4 ayat 2 itu doa yang enggak dijawab-jawab ya. Kamu mengingini sesuatu, tetapi kamu tidak memperolehnya. Lalu kamu membunuh, kamu iri hati, tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Atau kamu berdoa juga tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa, sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsu. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau di dalam doa Bapak Ibu Saudara ini kok nggak dijawab-jawab, ada apa ya? Evaluasilah pokok doa itu. Jangan-jangan yang kita doakan sama seperti Petrus itu. Agenda pribadi, Tuhan Yesus jadilah raja atas Israel, membebaskan kita dari penjajahan Romawi. Atau mungkin agenda kita, Tuhan berkati saya supaya saya kaya raya. Lah kalau sudah kaya raya mau apa? Agenda pribadi bisa jadi. Tuhan berkatilah saya supaya sembuh dari sakit. Kalau sudah sembuh dari sakit mau apa? Mau berdosa lagi? Atau mau siap melayani? Kalau saya sembuh saya siap melayani Tuhan. Begitu sembuh enggak melayani juga. Jadi kalau kita evaluasi doa kita ada nuansa egois, ada nuansa agenda pribadi, dan itu tidak akan dijawab oleh Tuhan ya. Yakobus 4 ayat 3 tadi beritahu, yang kamu minta hendak kamu gunakan untuk memuaskan hawa nafsumu, sehingga doamu nggak dijawab, nggak memperoleh apa yang kita doakan. Atau ketika apa yang kita minta lalu Tuhan memberi tapi tidak sesuai dengan harapan kita dan kita marah, itu menjadi indikasi bahwa
kita sedang memanfaatkan Yesus untuk agenda pribadi kita. Tuhan, saya kan mau cuacanya cerah, kok ini hujan, dan lain sebagainya. Tuhan, saya mau kan yang datang ke gereja banyak, ini kok sedikit, dan lain sebagainya. Lalu kita marah. Atau ada, saya pernah mendengar cerita, ada sebuah keluarga yang sangat menginginkan anak laki-laki, lalu share kepada jemaat yang lain, share kepada Pak Pendeta, doakan istri saya sudah mengandung supaya kali ini anaknya yang lahir laki-laki. Begitu anak lahir bukan laki-laki, marah. Saya berhenti ke gereja, saya nggak berdoa lagi pada Tuhan Yesus. Benar nggak mau ke gereja dia, karena sudah didoain jemaat, didoain Pak Pendeta, dia minta anak laki-laki kok lahirnya bukan laki-laki. Itu menjadi petunjuk, menjadi indikasi bahwa kita punya agenda pribadi, dan kadang Kristus tidak selalu memenuhi agenda pribadi kita. Ada kalanya dia memenuhi agenda pribadi kita kebetulan atau memang sudah bagian dari rencananya, tapi Kristus tidak selalu memenuhi agenda pribadi kita, dan murid-murid menyadari itu. Oh, kok Yesus mau dipopulerkan, ini kalau jadi caleg cocok ini, banyak yang milih ini gitu ya. Tapi Yesus malah nyingkir loh, sudah cocok jadi caleg, mau 2024 banyak yang milih kok malah nyingkir, menyendiri nggak mau dipilih ya. Tapi memang Kristus tidak selalu mewujudkan agenda pribadi kita, termasuk caleg yang mungkin berbasis Kristen ya, ke gereja supaya dipilih, supaya ada yang milih. Tuhan, saya sudah minta doa Pak Pendeta, sudah minta doa jemaat yang lain, sudah ke gereja-gereja, tapi kok nggak terpilih juga, sampai stres. Udah keluar uang, ya jadi caleg itu modal saudara ya, modal stiker, modal banner, modal apa, duit dulu yang keluar. Jadi kalau nggak jadi, waduh stresnya luar biasa. Kalau nggak siap, rumah sakit jiwa bisa penuh ya. Kita berdoa saja 2024 rumah sakit jiwa nggak penuh, tapi orang-orangnya legowo, kalau sudah nggak kepilih ya sudah. Tapi kita pahami di sini, dan para murid memahami bahwa Kristus tidak selalu mewujudkan agenda pribadi kita, sehingga loh kok nyingkir ya. Dan ketika Yesus menyingkir dan menyendiri, bahkan di perikop lain, kalau Bapak Ibu Saudara baik di Alkitab di handphone maupun Alkitab ini, ada petunjuknya bahwa di Matius juga ada tertulis kisah Yesus berjalan di atas air ini, di Markus juga demikian ya. Tapi kemudian ya Bapak Ibu Saudara, di ayat 16 sampai 18 itu ada pokok kedua, kita akan baca. Dan ketika hari sudah mulai malam, murid-murid Yesus pergi ke danau lalu naik ke perahu ya. Yesus nggak orasi, nggak promosi dirinya, ini kalau jadi caleg cocok, tapi Yesus malah nyingkir. Maka murid-muridnya mengira melihat hari sudah malam, murid-murid Yesus pergi ke danau lalu naik ke perahu. Bahkan di bagian lain di Matius ataupun di Markus itu, Matius 14 ataupun Markus 6, Yesus dikatakan menyuruh mereka, kalian nyebrang dulu deh. Nah, maka murid-muridnya naik ke perahu dan menyeberang ke Kapernaum. Dan ayat 17 itu menjadi petunjuk dari Yohanes yang menulis Injil Yohanes ini. Menyeberang ke Kapernaum, ketika hari sudah gelap, Yesus belum juga datang mendapatkan mereka, sedang laut bergelora karena angin kencang. Loh, Yesus ini gimana sih? Kita punya agenda, Yesus gak memenuhi. Sekarang di bagian kedua ini, kok Kristus sengaja membiarkan kita di dalam bahaya ya, sedang air laut bergelora, mereka menyeberang danau itu karena angin kencang, mereka nyeberang sendiri. Dan di bagian lain di Matius 14 maupun di Markus ayat 6 itu, Yesus sengaja nyuruh mereka, kalian berangkat dulu deh. Ya, padahal situasi gelombangnya demikian ya. Kadang kalau Bapak Ibu Saudara pernah melakukan perjalanan dari Merak, ujung barat Pulau Jawa ke Bakauni menuju ke Lampung, kalau gelombangnya tinggi, kadang kapal nggak boleh melepaskan diri dari dermaga ya, nggak boleh berlayar gitu ya, nggak boleh berjalan ya. Tahan dulu ya, supaya
siap dulu ya, cuaca buruk dan sebagainya. Tapi ini Yesus malah nyuruh muridnya pergi, udah pergi aja dulu. Sehingga di bagian kedua ini mari kita melihat bersama-sama pelajaran kedua yang murid-murid Yesus itu mengenal Yesus lebih dalam lagi. Kristus kadang mengizinkan kita menemui tantangan. Slide berikutnya. Judulnya itu Kristus kadang mengizinkan kita menemui tantangan. Jadi Bapak Ibu Saudara yang punya konsep saya ikut Yesus, siapa tahu saya boleh bebas dari masalah, karena ternyata tidak demikian. Ikut Yesus bukan berarti problem free life, bukan berarti hidup yang bebas dari masalah. Saudara, kalau ikut Yesus karena mengharapkan hidup kita bebas dari masalah, keliru. Malah saudara, wah ini salesman-nya ngomongnya kok nggak benar nih, katanya ikut Yesus lagu bersama Yesus lakukan perkara besar, bersama Yesus tidak ada yang sukar, bersama Yesus ada jalan keluar untuk masalahmu, untuk masalahku, untuk masalah kita semua. Ya, waktu dipromosiin salesman-nya begitu sekarang saya ikut Yesus, mana bersama Yesus kok nggak ada jalan keluar juga nih. Tapi inilah yang dipelajari murid-murid Yesus dari peristiwa setelah mukjizat 5 roti 2 ikan. Kristus kadang mengizinkan kita bertemu tantangan, karena bagian dari bertumbuh atau mengenal Tuhan adalah mengetahui jalan-jalannya dan dengan penuh syukur tunduk kepada jalan-jalannya itu, meskipun jalan itu tidak sesuai dengan harapan kita. Slide berikutnya. Kekristenan yang benar berarti bahwa kita tunduk dengan sukacita kepada Kristus sebagai Tuhan dan kita hambanya. Bukan seperti keluarga yang pingin anak laki tadi. Kalau Tuhan gak ngasih saya anak laki, saya berhenti dari gereja, saya gak kebaktian lagi, saya gak melayani lagi. Itu menjadikan Tuhan pembantunya, hambanya, bukan tuannya. Kekristenan yang benar bukan demikian. Tetapi apapun yang Tuhan izinkan, kita bersukacita, bersyukur. Saya tadi malam posting di grup jemaat, yang mau bantu nyapu ngepel silakan. Harapannya ada banyak yang datang ya bantu nyapu. Kenyataannya hanya satu. Ya, saya nyiapkan khotbah ini juga. Harus bersyukur ya. Karena sejak awal, sejak saya WA itu sudah mikir, kalaupun gak ada yang datang tetap tak sapu tak pel, supaya ketika boy datang sudah membantu dia untuk kondisi ruang kelas sekolah minggu dan gedung gereja beres. Toh dulu saya juga pernah jadi koster pas zaman saya SMA, jadi tidak ada masalah. Tetapi kadang melatih hati untuk bersyukur ketika yang kita doakan atau kenyataan dari yang kita doakan tidak sesuai harapan. Kita minta cuaca cerah, dikasih hujan sama Tuhan. Itu luar biasa susahnya melatih hati untuk bersyukur. Tuhan, aku kan minta cuaca cerah kok dikasih hujan. Melatih hati bersyukur itu enggak mudah. Tuhan, aku mintakan orang-orang pengertian bisa punya rasa memiliki gereja ini sehingga mau membersihkan bersama-sama. Kok yang datang cuma satu. Tapi melatih hati untuk bersyukur itu enggak mudah. Tapi inilah yang hendak diajarkan Tuhan kepada murid-muridnya juga. Kadang Tuhan mengizinkan kita menemui tantangan. Saya baca ulang ayat 16, slide berikutnya. Dan ketika hari sudah mulai malam nih, berarti kalau mau nyebrang danau kan gelap ya. Kalau Bapak Ibu Saudara perjalanan dari Bakau mau ke Bandar Lampung lewat tolnya itu enggak ada lampu jalan. Gelap, itu jalan tol, nggak ada lampu jalan. Jadi mengandalkan lampu mobil saja ya. Ini di menyeberang danau nggak ada lampu di danau ya, nggak mungkin juga ya. Sehingga pasti gelap. Tapi kok malah di bagian lain di Matius 14, di Markus 6, Yesus nyuruh mereka, udah kalian nyebrang dulu loh. Nggak ngerti apa ini gelap tuh gitu ya. Nah, tapi mereka tetap naik ke perahu dan menyeberang ke Kapernaum, dan Yohanes menambah dramatis juga ya di ayat 17. Ketika hari sudah gelap, Yesus belum juga datang mendapatkan mereka. Mereka sudah punya pengalaman Yesus pada waktu itu ada bersama mereka di perahu ketika mereka menghadapi badai. Tapi Yesus ada bersama mereka di perahu, hanya saja Yesus tidur. Itu pun mereka khawatir. Tuhan, apakah Engkau membiarkan kami mati? Oh, kamu tidur, tolonglah kami. Akhirnya Tuhan bangun,
Tuhan Yesus bangun meredakan badai itu. Dan kenapa kalian tidak percaya? Tapi ini diutus lagi, disuruh nyebrang lagi. Sekarang nggak ada Yesus di perahu, malah bikin panik lagi ya. Ini siapa yang ngurus ini? Kalau udah situasinya gelap, Yesus belum juga datang. Ayat 18 ditambah lagi dramatisnya sama Yohanes, sedang laut bergelora karena angin kencang. Loh, Tuhan apa nggak ngerasain angin kencang nyampe ke pantai? Kok malah kita suruh pergi duluan dan dia nggak ikut di perahu gitu ya. Tapi kadang Tuhan memang mengizinkan kita menemui tantangan, bahkan sengaja membiarkan kita atau mempersilahkan kita, udah jalan aja terus. Tuhan di depan ada tantangan, Tuhan di depan ada musuh, ada lawan, udah hadapi aja. Nah saya kuatnya apa gitu ya. Tapi kadang Tuhan nyuruh, udah berangkat aja dulu. Atau ketika kita mengambil namotrasi sebagai TPW, Pak Pendeta nanti kalau begini begitu bagaimana? Tapi bersyukur ya panitia perancang khususnya sepakat. Nah kita jalan dulu. Sama seperti murid-murid Yesus ini. Udah tahu malam, udah tahu danau gak ada lampunya, angin kencang berembus kok malah suruh berangkat. Kalau bukan karena iman mungkin murid-muridnya gak mau berangkat. Tapi Yesus sengaja mengizinkan murid-muridnya menemui tantangan. Yesus tidak bersama-sama mereka dan membiarkan mereka berjuang melawan badai selama berjam-jam. Ya, slide berikutnya. Ya. Mereka telah mendayung selama 3,5 mil tadi yang kita baca ya. Atau kalau saya konversi ke kilometer itu 5,6 kilometer mendayung loh saudara. Yang pernah mendayung sejauh 5,6 kilometer siapa? Ini mereka nelayan sudah biasa, tapi dalam kondisi gelap, angin kencang, berarti mungkin perahunya nggak maju-maju karena ngelawan angin. Baru menurut Matius 14:25 jam 3 pagi Yesus datang, sehingga murid-murid ini, wah itu hantu, mereka ketakutan. Menurut Matius 14, di Yohanes tadi kita tidak melihat ada kata hantu ya. Tapi di Matius 14, di Markus 6 itu karena Yesus datangnya jam 3 pagi, situasi kondisi gelap, mereka mengira itu hantu. Lalu kemudian Yesus memberitahu, enggak, ini aku, tenanglah kalian. Ya. Jadi Bapak Ibu Saudara, ini kalau menurut slide berikut, menurut Markus, slide berikutnya ya, mereka mungkin kelelahan dan galau, udah balik aja ya. Ini kalau saudara ada pernah mendayung dalam sebuah perahu, saya aja lihat laut itu yang situasi bagi saya yang paling mengerikan karena kita tidak tahu sampai kemana. Ini danau ya, Danau Toba aja begitu dalam ya kemarin yang situasi peristiwa kapal tenggelam di Danau Toba. Ini Danau Galilea ya, saya tidak tahu seberapa dalam, tapi situasi yang kita tidak kelihatan itu pasti mengerikan. Di bawah ada apa dan sebagainya. Dan pasti murid-murid kalau disuruh menyeberang danau lagi, Yesus nggak ikut, sementara ada angin kencang bergelora, mungkin mereka enggak deh, aku sudah ngalami, nggak enak, ngeri gitu ya. Tapi ini mereka baru kali ini mengalami tanpa Yesus. Sebelumnya mengalami bersama Yesus, ini tanpa Yesus. Dan pada saat mereka butuh banget Yesus, Yesus datang jam 3 pagi, pas pada waktu mereka sangat membutuhkan. Slide berikutnya. Nah, Bapak Ibu Saudara, sesuatu yang membuat kita makin dewasa itu biasanya adalah tantangan. Kadang kalau kita nggak diizinkan susah, ya, otot-otot iman kita nggak bertumbuh. Kadang kita harus, aku nggak bisa bikin ini, bikin. Mama awasi, mama perhatikan dari sini, bikin. Nggak bisa bikin mie sendiri, bisa, kamu bisa, ayo coba. Susah mah bisa, mama awasin, nanti mama bantu, gitu, dan sebagainya. Begitu kita merasa dipaksa, mengalami kesusahan, ternyata bisa. Dan begitu kita bisa, senangnya luar biasa. Aku bisa bikin mie ya, aku bisa masak sendiri dan lain sebagainya. Kadang-kadang anak kita perlu kita izinkan mengalami kesusahan supaya otot-otot mentalnya bertumbuh ya. Dan ketika kita sendiri pun berhasil melewati tantangan, kita senang, kita
kadang memberi apresiasi kepada diri kita. Selamat ya, kamu sudah berhasil melewati tantangan ini dan belajar sesuatu. Slide berikutnya. Tantangan berupa badai itu juga menjauhkan mereka dari bergabung dengan orang banyak. Kan tadinya orang banyak ngajak supaya Yesus jadi raja. Tapi ini mereka harus pergi menyeberang danau dan mereka mengalami badai. Tapi mungkin mereka mengalami susah, tapi tanpa mereka sadari itu menjauhkan mereka dari orang banyak yang salah persepsi tentang Yesus. Nah, kadang situasi atau tantangan kesusahan yang kita hadapi kadang suatu yang penting karena menjauhkan kita dari bahaya yang tidak kita sadari. Kadang-kadang saya berpikir seandainya saya lebih keren dari ini, lebih kaya dari ini. Ya. Kalau kita berandai-andai ya, wah mungkin saya nggak melayani di sini, mungkin saya nggak, bahkan mungkin saya nggak pelayanan sama sekali, ya, dan lain sebagainya. Coba Bapak Ibu Saudara bayangkan dalam situasi Bapak Ibu Saudara, seandainya Bapak Ibu Saudara kaya, cantik, terkenal, talentanya banyak, ya. Mungkin saya nggak kenal Pak Aryo, nggak di sini lagi, udah jadi artis atau apa ya. Ya. Tapi kadang-kadang situasi susah, situasi tantangan diizinkan Tuhan justru menjauhkan kita dari situasi yang bahaya. Menjauhkan kita dari pergaulan bebas, minum-minuman keras, pergaulan bebas, seks bebas dan sebagainya. Karena kita diizinkan mengalami tantangan dan kesusahan. Jadi kadang-kadang tantangan dan kesusahan patut kita syukuri karena menjauhkan kita dari sesuatu yang membahaya. Slide berikutnya. Sehingga salah satu hasil dari mujizat Yesus berjalan di atas air yang hanya dilihat oleh murid-muridnya, tidak dilihat oleh orang banyak. Kalau 5 roti 2 ikan dilihat oleh orang banyak ya. Tapi mujizat Yesus berjalan di atas air ini hanya dilihat murid-muridnya. Itu mendewasakan mereka, mereka tidak akan pernah belajar materi ini kecuali mereka ada di dalam badai. Kadang-kadang kita tidak belajar sesuatu kecuali Tuhan mengizinkan kita menghadapi tantangan dan kesusahan. Oh, Tuhan itu begini toh. Oh, Tuhan bisa berkuasa ini dan itu toh. Mereka baru tahu Tuhan tidak saja bisa menyiapkan 5 roti 2 ikan menjadi cukup untuk 5.000 orang laki-laki, ditambah perempuan, ditambah anak-anak. Tetapi juga mereka baru tahu, oh, Yesus bisa berjalan di atas air toh. Slide berikutnya. Jika kita sudah melakukan segala sesuatu dengan benar tapi masih mengalami badai, sudah nyerah aja. Bertanya, Tuhan, saya suruh belajar apa ini? Nyatakan kepada saya suruh belajar apa? Ya, ketika saya pulang dari studi di Amerika, kemudian membantu pelayanan di GGBI sebagai project manager, tinggal di Cisalak waktu itu. Semua aman nyaman. Kemudian saya merasakan panggilan yang kuat. Panggilan saya penggembalaan, bukan kerja kantoran di GGBI seperti itu. Sehingga saya minta izin kepada pimpinan GGBI. Waktu itu Pendeta Guntur, pendeta, panggilan saya penggembalaan, saya mohon izin meninggalkan ini ya. Keluar dari pekerjaan ini untuk mencari kesempatan pengalaman penggembalaan. Kemudian ada pendeta lain yang kenal saya, Aryo, ini ada tawaran di Lampung satunya lagi ada tawaran lain di Jakarta. Kalau ngambil di Jakarta, selisih honornya dengan GGBI nggak jauh beda. Tapi Tuhan kuat kepada saya dan kepada Bu Ellen, Lampung. Ketika kami ambil Lampung, Tuhan kok gini? Suruh belajar apa kami? Sehingga kami belajar di sana, termasuk ketika di sana ada yang nelpon, ngapain lo lulusan S2 Amerika jauh-jauh ke Lampung? Emang nggak ada pelayanan di kota ya dan sebagainya. Ada banyak yang menghina gitu ya. Tapi saya diajar Tuhan rendah hati, diajar Tuhan untuk melayani. Ini loh pelayanan. Ya, bukan pakai jas, bukan nyetir mobil, bukan yang mewah-mewah begitu ya. Tapi bersihkan tainya orang yang keluar dari perutnya, mandiin orang yang sakit dan sebagainya. Kalau tidak dalam situasi susah,
mungkin nggak bisa belajar rendah hati, nggak bisa mengerti orang. Ya, karena saya tumbuh dan berkembang dalam situasi yang dominan, yang sombong dan lain sebagainya. Meskipun sekarang masih belum bersih sombongnya ya. Tapi dengan peristiwa tantangan itu diajar. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara sudah melakukan yang terbaik, tapi masih diizinkan menghadapi badai, ya udah nyerah aja. Tuhan mau saya belajar apa? Tuhan mau nunjukkan apa? Silahkan. Kami 9 tahun di Lampung dipelihara Tuhan sehat-sehat, dikasih oleh jemaat, akan masih dirindukan untuk mengunjungi mereka. Mungkin kalau itu tidak kami alami, ya situasinya. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau diizinkan menghadapi tantangan, menghadapi badai, udah jalani saja. Dan minta Tuhan menunjukkan saya harus belajar apa. Slide berikutnya. Ayat 19 sampai 21. Sesudah mereka mendayung kira-kira 2-3 mil jauhnya atau 5,6 kilometer, mereka melihat Yesus berjalan di atas air mendekati perahu itu. Coba kalau Yesus waktu itu pakaiannya putih ya, warnanya putih ya. Mungkin mereka teriak, pocong dan sebagainya. Tapi bukan di Indonesia ya, pocong hanya ada di Indonesia ya. Tapi mereka ketakutan. Ayat 20. Slide berikutnya. Tetapi ia berkata kepada mereka, aku ini, jangan takut. Ayat 21, mereka mau menaikkan dia ke dalam perahu dan ketika juga perahu itu sampai ke pantai yang mereka tuju. Begitu Yesus naik ke perahu, kok jalannya jadi cepat sampai ke tempat yang mereka tuju. Tadinya mendayung berjam-jam baru sampai 2-3 mil itu ya. Slide berikutnya, apa yang dipelajari oleh murid Yesus? Tadi yang pertama, Kristus tidak selalu mewujudkan agenda kita. Kristus kadang mengizinkan kita menghadapi tantangan. Dan yang ketiga, Kristus akan menolong kita dengan kuasanya di saat yang tepat dan itu untuk kemuliaan. Murid-murid mengalami naik turunnya pelayanan, ya baru saja melihat mujizat Yesus memberi makan 5.000 orang dengan modal 5 roti 2 ikan. Mungkin mereka berpikir, apa ya Yesus gak bisa nolong kita ini? Oh kita dibiarkan mendayung berjam-jam, belum nyampe-nyampe. Udah jam segini pagi, kita perlunya istirahat segera sampai dan lain sebagainya ya. Mereka kemudian dari 5 roti 2 ikan untuk 5.000 orang itu, mereka melihat tuh sekarang harus mati-matian berjuang mendayung. Ini berarti habis naik mengalami sesuatu yang happy, yang fun, yang menyenangkan, jadi mengalami sesuatu yang susah payah menyedihkan ya. Tapi slide berikutnya. Yesus tahu apa yang dia lakukan ketika Yesus bertanya kepada Filipus, kira-kira kita bisa memberi mereka makan enggak? Oh Tuhan suruh mereka pulang aja. Padahal Yesus sudah tahu bahwa dia mau merencanakan sesuatu, tapi sengaja tanya kepada Filipus, kira-kira cukup enggak? Lalu Filipus ngitung-ngitung, gaji 8 bulan saja Yesus enggak cukup untuk ngasih makan orang sebanyak ini. Tapi Yesus tahu yang akan dia kerjakan. Demikian juga ketika Yesus menyuruh, udah kalian nyebrang dulu. Mungkin ada di dalam hati murid-muridnya, Tuhan ini jam segini, udah gelap, nyampe di sana jam berapa kita? Apa enggak capek? Dan lain sebagainya ya. Mungkin ya, saya enggak tahu. Tapi toh mereka naik ke perahu juga. Tapi Yesus tahu bahwa sengaja mereka dikirim untuk menemui badai, karena dia mau menyatakan kemuliaannya bahwa dia bisa berjalan di atas air. Dan untuk berjalan di atas air, slide berikutnya. Markus 6:48, Yesus melihat mereka mendayung melawan angin. Padahal itu sudah 5,6 kilometer. Siapa yang pandangannya di sini sampai 5,6 kilometer? Mungkin hanya pilot ya, supir pesawat terbang itu ya. Bisa lihat jarak jauh, matanya bagus karena memang diperlukan untuk yang demikian. Dan Yesus jarak 5,6 kilometer masih bisa melihat murid-muridnya dalam situasi sulit. Sudah tahu murid-muridnya dalam situasi sulit, kok enggak segera ditolong pada waktu itu. Baru jam 3 pagi dia jalan menemui mereka. Ya. Yesus tahu persis, dan untuk lihat situasi
ada badai, kabut dan lain sebagainya, itu nggak mudah. Tapi Yesus mengetahui lokasi mereka tepat di mana dia harus menemui mereka, dan Yesus berjalan ke arah mereka. Jadi Kristus lihat mereka, meskipun murid merasa ini kok Tuhan Yesus nggak ikut ke perahu sih, nanti kalau ada apa-apa gimana kita, tamat kita ya. Slide berikutnya, mungkin murid-murid merasa sendirian, tapi sebenarnya Yesus mengawasi. Yesus sepenuhnya tahu keadaan mereka dan akan datang pada waktunya. Begitu waktu yang tepat, Yesus jalan di atas. Mereka lihat, waduh, ini manusia apa siapa ini kok bisa jalan di atas air ya. Slide berikutnya. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita pun harus percaya kadang-kadang di dalam kehidupan kita mengalami situasi kayaknya kita sendirian. Di dalam pelayanan kok nggak ada yang dukung saya nih. Atau di dalam tugas pekerjaan kita di kantor atau di sekolah dan lain sebagainya, kok rasanya saya melawan masalah, mengatasi masalah ini sendirian, tidak ada Tuhan menolong saya. Tapi sesungguhnya Tuhan dari surga melihat kita dan tahu situasi kita ya. Slide berikutnya. Para murid baru saja melihat Yesus memberi makan 5.000 orang dengan modal 5 roti 2 ikan. Sekarang mereka melihat Yesus berkuasa atas ciptaannya, yaitu bisa berjalan di atas air. Ini bukan sulapnya David Copperfield ya, yang katanya, saya belum pernah lihat sih, katanya bisa berjalan di atas air dengan ilmu sulapnya. Ini bukan sulap ya, karena situasinya badai, danau, kedalamannya kita tidak tahu, dan Yesus bisa berjalan di atas air. Sehingga mereka belajar sesuatu yang baru lagi. Wah, Yesus bisa menolong ya. Meskipun situasinya badai, dia tahu lokasi kita dan dia bisa datang tanpa menggunakan kompas, tanpa menggunakan GPS, tanpa menggunakan Google Map. Dia bisa datang menemui murid-murid yang jaraknya 5,6 km jauhnya dari mereka. Slide berikutnya. Nah, pencobaan kita, Bapak Ibu Saudara, yakinlah kalau kita menghadapi masalah, pencobaan atau masalah kita tidak akan membatasi Yesus. Kalau Yesus mau datang, Yesus bisa datang dan menolong kita. Wah, pencobaan saya ini sulit Pak Pendeta, masalah saya ini sulit, nggak ada yang bisa menolong. Siapa bilang? Yesus bisa menolong, Yesus tahu dari surga. Dan kalau waktunya sudah tepat untuk dia turun tangan, dan kita juga menyerah kepada dia, minta pertolongan dia, dia akan menolong dengan cara dan waktunya. Memang itu tidak selalu ya, tidak selalu terjadi. Slide berikutnya. Yesus tidak selalu menggunakan kuasanya, karena poin yang pertama tadi, tidak selalu agenda pribadi kita dipenuhi. Tidak selalu menggunakan kuasanya untuk membebaskan seorang dari situasi sulit. Badai memang dihentikan, tapi Yohanes Pembaptis kok dibiarkan mati dipenggal oleh Herodes. Yesus apa nggak bisa nolong? Yesus sendiri juga mati di kayu salib. Apa dia nggak bisa manggil pasukan malaikat untuk membebaskan dia? Jadi tidak selalu kuasanya digunakan untuk kepentingan agenda pribadi kita. Slide berikutnya. Sehingga Ibrani 11:33-37 ini cocok dengan apa pengajaran yang saya sampaikan ini. Banyak orang mengalami kelepasan dari masalah, pencobaan, sakit, penyakit, apapun itu juga. Tetapi ada juga yang dengan iman mengalami disiksa dan mati sebagai martir seperti Stefanus. Atau mungkin Bapak Ibu Saudara diizinkan masalahnya tetap ada. Kok saya harus menjalani kemo, Tuhan mau berapa kali nih kemo terus misalnya. Ada orang yang diizinkan itu, tapi ada orang yang berdoa, Tuhan sembuhkanlah saya dari kanker. Besoknya konsultasi ke dokter, sembuh. Bu, Pak, udah gak ada nih sel-sel kankernya. Kok bisa ya? Ada yang begitu, tapi ada juga yang harus lewat kemo, ada juga sudah kemo masih juga ada. Slide berikutnya. Kehendak Tuhan untuk membebaskan kita dari masalah atau sakit penyakit, atau untuk membawa kita mati kepada kemuliaannya, ketemu dia di surga, seperti yang dialami saudara kita Pak Legiran kemarin sakit, kita doakan pulang ke rumahnya malah dijemput Tuhan ya. Ya sudah, itu dibawa kepada kemuliaan. Kita harus percaya bahwa pada kehadiran dan kuasanya saat menghadapi cobaan. Entah Tuhan milih kita untuk dibawa kepada kemuliaan, atau Tuhan memilih kita untuk mengalami kuasa mukjizatnya di bumi, ya itu terserah Tuhan.
tapi dia bisa menolong kita di waktu dan saat yang tepat. Nah, Yesus berjalan di atas air itu suatu perbuatan ajaib. Slide berikutnya. Begitu Yesus masuk perahu, ditambah lagi mereka segera sampai ke tujuan. Kok kapalnya jadi cepat, perahunya jadi cepat, tadi mendayung 5,6 km aja berjam-jam. Jadi kehadiran Yesus memberi damai dalam badai, meskipun ada masalah, meskipun ada sakit penyakit, meskipun ada situasi sulit, Yesus memberi damai ketenangan pada kita. Ini aku, jangan takut. Tapi juga Yesus bisa menolong ketika kita melibatkan Yesus di dalam situasi kita. Yesus bisa menolong kita, slide berikutnya, untuk segera sampai ke tujuan. Kehadiran Yesus menghentikan badai, menghentikan masalah kita, menyembuhkan kita dari sakit penyakit, bisa juga itu dilakukan. Kehadiran Yesus membuat mereka segera sampai ke tujuan, dan dalam semuanya itu Yesus dimuliakan. Karena kalau menurut Matius 14, murid-murid kemudian berkomentar, sungguh engkau ini anak Allah. Padahal sebelumnya orang banyak menganggap ini nabi yang dijanjikan Musa. Tapi murid-murid berkomentar, sungguh engkau ini anak Allah. Yesus dimuliakan, dan itu yang memang diusahakan, supaya Yesus dimuliakan di dalam hidup kita juga. Slide berikutnya. Slide berikutnya. Ya. Dalam keadaan apapun, Bapak Ibu Saudara, disadari atau tidak, orang percaya itu tidak pernah ditinggalkan sendirian oleh Tuhan. Amin. Masalah sesulit apapun yang kita hadapi, merasa sendiri atau ada temannya, entah itu sakit penyakit, entah itu ekonomi, orang percaya gak pernah sendirian, meskipun mungkin merasa sendiri. Yesus mengawasi dari surga sana, melihat kita berjibaku dengan situasi, dan kadang diizinkan supaya otot-otot iman kita kuat, supaya kita mengandalkan Dia, supaya kita setia berpegang teguh mengandalkan Dia, seperti lagu yang tadi kita nyanyikan. Dan Dia tahu kebutuhan kita, keterbatasan kita, dan akan menolong kita di saat yang tepat, menurut waktu dan caranya, dan tidak ada yang bisa membatasi. Kalau Dia sudah turun tangan, saya lupa saya sudah saksikan atau belum, tapi waktu mungkin sudah ya sih, waktu Bu Ellen mendaftar untuk diterima sebagai P3K itu ada berkas yang kurang, ya sudah terlanjur diposting, ya sudah terlanjur diunggah. Tapi ada orang yang tidak kami kenal dari Badan Kepegawaian Nasional nelpon, Bu, ibu namanya Bu Ellen ya? Iya. Tolong kirim ke saya berkas ini, nanti saya yang unggah ke akun ibu. Loh, saya nggak kenal, kami nggak kenal orang itu, dan biasanya Bu Ellen kalau nerima telepon nggak dikenal nggak bakal diangkat. Tapi waktu itu diangkat, dan kebetulan orang itu. Kami ya percaya saja, menyerahkan berkasnya ke dia, dan kemudian dia yang unggah ke akunnya Bu Ellen, sehingga akhirnya berkasnya memenuhi persyaratan dan lolos seleksi. Ya, kemarin sudah melihat tempat bekerjanya Bu Ellen di Pondok Kopi, ya, sekalian saya pemberitahuan. Masih Jakarta Timur tapi lumayan jauh dari. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara kesini cari Bu Ellen di pagi atau siang hari, mungkin nggak ketemu ya, mungkin mulai Senin besok masuk kerja, atau saya nggak tahu ya. Tapi menunggu SK. Ya. Kadang kita nggak punya pikiran, Tuhan ini gimana solusinya? Sebentar lagi pengumpulan berkas tutup, tapi ada yang kurang dan baru diberitahu syaratnya kurang ini. Siapa yang bisa menolong? Kok ada pihak lain dipakai Tuhan. Bapak Ibu Saudara mungkin nggak tahu, Tuhan masalah saya ini gimana nyelesainnya? Pertolongannya gimana? Kita mungkin sudah buntu, nggak punya ide kreatif dan lain sebagainya untuk menyelesaikan situasi atau masalah yang kita ada. Tapi Tuhan datang tiba-tiba dengan caranya, dengan orang yang diutusnya, dengan pikirannya, dengan situasi yang kita tidak terduga. Kita tidak duga, ternyata Tuhan menolong. Sehingga kita bersyukur pada Tuhan. Kalau bukan Tuhan, nggak bisa saya. Ini yang perlu kita pelajari. Murid-murid mungkin sempat panik, ya ini gimana ini menghadapi badai. Kok ada orang jalan di atas air, siapa itu? Dan itu Yesus menghentikan badai dan membuat mereka bisa segera sampai ke tujuan. Yesus pun bisa menolong Bapak Ibu. Saya tidak tahu pergumulan.
Tapi percayalah, andalkan Dia, jangan cari yang lain. Wah, saya sudah berdoa kepada Yesus untuk menyembuhkan sakit penyakit saya, nggak sembuh-sembuh, tak pindahlah ke dukun sana. Gak usah, jangan ya, malah parah saudara. Kalau melibatkan kuasa gelap apalagi, double parah saudara. Slide berikutnya sebagai penutup. Sudah berapa tahun Bapak Ibu Saudara ikut Yesus? Apa yang sudah kita pelajari? Bertumbuh enggak iman kita? Kenal perkara-perkara baru enggak bersama Yesus? Oh, ikut Yesus itu enggak selalu ya, kalau minta simsalabim sudah siap. Enggak selalu begitu. Oh, ikut Yesus kadang bahkan permohonan kita enggak dipenuhi. Oh, ikut Yesus kadang udah tahu menghadapi tantangan kok nggak dicegah sama Yesus, malah disuruh-suruh ke sana. Itu apa? Tadi pelajaran sekolah minggu adalah tentang mendorong gereja untuk kalau mau nambah jumlah jemaatnya ya menginjili, tapi menginjili penuh tantangan. Oh, udah penuh tantangan kok mesti disuruh-suruh ya, itu ya, saudara. Sudah berapa tahun kita ikut Yesus? Apakah kita sungguh ikut Yesus atau hanya memanfaatkan Yesus untuk kepentingan kita? Nek aku butuh, aku cari Yesus. Kalau aku nggak butuh, nggak cari Yesus. Itu Kristen yang memanfaatkan Yesus ya. Ada saja. Slide berikutnya. Ini yang kita pelajari. Yesus tidak selalu memenuhi agenda pribadi kita. Yesus kadang mengizinkan kita mengalami tantangan untuk suatu maksud. Yesus akan datang menolong kita dengan kuasanya karena Yesus mengawasi kita. Menurut waktu dan caranya, dan supaya Dia yang dimuliakan, bukan supaya kita. Karena kalau kita yang dimuliakan kita menjadi sombong. Tapi kalau Yesus yang dimuliakan, itu yang benar. Dan ketika sesuatu yang benar kita lakukan, maka yang lain mengikuti dengan tepat, sesuai tempat. Jadi Bapak Ibu Saudara, seperti lagu sebelum firman Tuhan disampaikan, mari bagaimanapun juga di dalam hidup saya enggak akan cari yang lain. Saya hanya cari Yesus. Karena memang meskipun Yesus tidak selalu memenuhi agenda kita, Dia layak diandalkan. Bahkan Dia mengizinkan kita menghadapi tantangan dan siap menolong kita menurut waktu dan caranya. Kalau kita mengalami situasi sulit kok, tapi enggak datang-datang pertolongan, mungkin Tuhan sengaja dan membiarkan kita bertumbuh, atau Tuhan punya rencana lain yang kita belum tahu. Tapi sudah jalani saja dan andalkan Yesus. Andalkan Yesus. Mari kita mengandalkan Yesus dalam seluruh hidup kita, semakin setia kepadanya. Amin.